Matius 24 ayat 37. Dan sebagaimana pada zaman Noah, demikian pula kedatangan anak manusia akan terjadi. Kita baca ayatnya terlebih dahulu, yaitu di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 42. Silakan Brother Enoch, terima kasih. Matius 24 ayat 37. Dan sebagaimana pada zaman Noah, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. 38. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, 39. Dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. 40. Pada waktu itu akan ada dua orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. 41. Dua orang wanita sedang menggiling dengan batu kilangan, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. 42. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Terima kasih. Kalau saya lihat ayat-ayat ini, ya, kita akan fokus di sini, saudara. Saya perhatikan di ayat 37 dikatakan, dan sebagaimana pada zaman Noah, demikian pula kedatangan anak manusia akan terjadi. Nah, ini bicara apa? Ya, kedatangan anak manusia ini bicara yang mana? Rapture atau second coming? Saya bisa lihat, tapi saya yakin saudara tahu jawabannya. Jawabannya di mana, saudara? Rapture. Karena kita udah Second coming, Pak. Second coming, Pak. second coming. Oh, berarti saudara nggak ngikutin pengajaran saya nih mengenai Matius 24. Rapture, Pak. Ya, saya udah Rapture, bikin Pak. loh pengajaran ini Matius 24. Ya, detail banget loh. Jadi saya nggak ulangin, saudara cari sendiri ya ayat pengajaran itu mengenai Matius 24. Ya, mengenai Matius 24. Ini bicara mengenai rapture, saudara. Alasannya gimana? Alasannya nggak susah, saudara. Baca aja ayat selanjutnya. Yaitu ayat 40, 41, 42. Pada waktu itu ada dua orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu dibiarkan. Dua orang wanita sedang menggiling batu kilangan, yang satu diangkat, yang satu dibiarkan. Ini bicara soal rapture. Dikonfirmasi lagi, dikatakan 42. Berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui kapan waktunya Tuhanmu datang. Saya bisa lihat, tadi di atas kan saya sudah katakan, perhitungan the greatest prophecy, menghitung kedatangan Yesus, udah kelihatan kan? Kapan? Bulannya kapan? Harinya kapan? Kan kita bisa lihat tadi di atas. Saudara jawab sendiri kan? Yaitu bulan Tisri tanggal 1. Ya kan? Perayaan apa? Rosh Hashanah, Yom Teruah, perayaan Naviri. Disitulah kedatangan Yesus Hamas yang kedua. Jadi nggak tersembunyi. Jadi kok ada kata kedatangan anak manusia, tapi nggak tahu waktunya. Nah, ini bicara soal rapture. Ya, ini bicara soal rapture. Jadi kedatangan anak manusia yang tersembunyi itu bicara rapture buat saudara dan saya. Kalau kedatangan anak manusia yang terbuka, ya, dilihat oleh semua mata di bumi ini, itulah second coming, yaitu Rosh Hashanah, satu Tisri. Ya, jadi betul-betul berbicara mengenai rapture. Ya, jadi nggak bisa disangkali lagi. Nah, kalau kita lihat, dikatakan demikianlah pula kedatangan anak manusia akan terjadi. Yesus menggunakan satu peristiwa nyata, yaitu peristiwa zaman Noah. Karena itu, Yesus sangat paham akan prinsip yang satu ini, yaitu mengenai nubuat adalah pola. Prophecy is a pattern. Jadi apa yang terjadi dalam kitab Noah, kitab Kejadian Bereshit mengenai peristiwa Noah, saya bisa lihat tadi saya sudah jelaskan ada 9 sampai 10, ada 10 sebetulnya ya, mengenai prophecy-nya, the greatest prophecy itu adalah pattern untuk masa yang akan datang. Saya bisa lihat ya, jadi Yesus tahu persis mengenai pola yang satu ini, ya, mengenai prophecy ini. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Kalau saat Yesus berkata, sebagaimana zaman Noah, demikian pula kedatangan anak manusia terjadi. Kalau kita lihat, di zaman Noah itu ada raksasa.
Kira-kira zaman kedatangan Yesua Mas ya, itu akan melihat raksasa atau tidak? Akan melihat raksasa nggak? Secara physically tidak terlihat, Pak, tetapi bahwa Pak, iya. secara physically kita tidak bisa melihat, Pak, tetapi secara sistem kita bisa merasakan itu, bahwa raksasa dunia ini ada. Iya. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Setan tidak mungkin pakai cara yang sama. Setan nggak mungkin pakai raksasa model kayak gini. Pertama, sudah ada peristiwa Mahanaim. Saudara paham ya? Patroli malaikat-malaikat Yahweh untuk nangkepin malaikat-malaikat yang mau mengawini atau menghamili perempuan-perempuan bumi. Itu sudah ada peristiwa Mahanaim. Dan sudah diikat di belenggu-belenggu, gua-gua belenggu. Itu ada di dalam kitab Yehuda. Jadi sangat jelas. Kedua, setan nggak mungkin pakai cara ini. Ini sudah cara kuno, saudara. Kalau sampai ada seperti ini, ya kalau sampai ada seperti ini, kira-kira manusia sekarang apa yang diperbuat? Kalau sampai setan pakai cara ini, Ditembak, Pak. Ditembak, Pak. ditembak. Saya yakin nggak ditembak. Ya, saya yakin dibuat tontonan, sirkus, betul kan? Ya, jadi setan nggak mungkin pakai cara ini lagi. Ini sudah cara kuno. Memang kalau kebanyakan ya ditembak, sudah bisa lihat. Tapi kalau cuma 1-2 begitu aja, ya, dibuat ajang untuk cari duit, saudara. Ya, wah, ini manusia paling tinggi seluruh dunia seperti itu. Tingginya seperti pohon aras, seperti pohon cemara, begitu. Dibuat tontonan. So, perhatikan aja. Ya, ada orang-orang yang tingginya melebihi, mungkin ada 2 kalinya manusia. Jadi apa? Jadi tontonan. Ya, jadi tontonan di mana-mana. Cuma jadi sirkus itu aja. Untuk matiin gampang sekali, tinggal ditembak, selesai cerita. Jadi setan nggak bodoh. Dia nggak mungkin pakai cara ini. Nah, banyak orang terkecoh. Saya dulu pernah dengar pengajaran bahwa nanti akan ada raksasa-raksasa yang dimunculkan seperti ini. Nggak bakal terjadi. Nggak bakal terjadi. Tapi memang sistem spirit raksasa itu menguasai. Saya bisa lihat, spiritnya yang diambil, bukan fisiknya. Spirit raksasa menguasai. Ya, menguasai dunia. Saudara bisa merasakan sendiri. Spirit raksasa itu apa? Mata satu, saudara. Ya, mata satu. Nah, jadi apa yang dimaksudkan oleh Yeshua? Apa yang dimaksudkan sebetulnya? Nanti saudara bisa cek sendiri jawaban saudara masing-masing. Karena saya memberikan PR pada saudara beberapa hari yang lalu mengenai Matius 24 ayat 37. Apa yang dimaksud Yeshua? Sebagaimana zaman Noah, demikian pula saat kedatangan anak manusia. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud itu sebetulnya tertuang di dalam ayat selanjutnya. Yaitu mengenai ini, saudara. Sebab sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan dan minum, kawin dan dikawini, sampai hari Noah masuk ke dalam bahtera, mereka tidak menyadari. Ini yang difokuskan oleh Yeshua. Saya bisa lihat, bukan masalah raksasanya, bukan masalah lain-lainnya, tidak seperti itu. Tetapi masalah tidak sadar. Saya bisa lihat. Karena hari-hari itu mereka pikir, toh juga sama saja. Ya, sama saja seperti hari-hari sebelumnya. Tidak menyadari. Kenapa tidak menyadari? Ya, sehingga mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Makan, minum, kawin, dan dikawini. Ya, kenapa tidak sadar? Keadaannya baik-baik saja, Pak. Terima kasih, itu jawaban yang saya mau. Keadaannya baik-baik saja. Mengapa saya harus mengatakan seperti demikian? Keadaan
keadaannya baik-baik saja itu berarti berhubungan dengan kenyamanan. Saudara nyaman nggak hidup zaman sekarang ini? Nyaman nggak? Nyaman sekali. Nyaman sekali. Nyaman sekali. Ya, saudara mau pergi ke misalnya dari yang Pulau Jawa mau pergi ke Kalimantan, ya, atau antar Jawa saja dah, dari Jakarta ke Surabaya, apakah saudara naik apa itu namanya? Delman? Ya, masih ada Delman ya. Yang Masih ditarik, ada yang ditarik kuda atau sapi, Jogja masih ada itu. gelendek gitu. Atau saudara memilih naik paling tidak naik bis malam, dan bis malam sekarang itu kalau nggak salah ada tempat tidurnya dan sebagainya. Betul Pak, itu ada. Dan kemudian atau saudara bisa memilih dengan menggunakan kereta api, di dalamnya sudah ada servisnya, dikasih makan, dikasih minum. Kalau saudara juga kepingin yang lebih nyaman lagi, ya, saudara kepingin cepat, ya pakai pesawat terbang. Cuman waktu 45 menit, ya, sampailah dari Jakarta ke Surabaya atau ke Surabaya ke Jakarta, misalnya seperti itu. Nyaman tidak? Nyaman sekali, saudara. Apa yang bikin nyaman? Apa yang bikin nyaman? Yang bikin nyaman adalah Akses kemudahan. yang bikin nyaman tuh ini, saudara. Gambar ini. Uang ya, Pak. Duit ya, Pak. Angka. Angka yang ada di dompet saudara itu nyaman. Saya bisa lihat, ya. Sekarang kalau sudah melihat zaman sekarang ini zamannya nyaman. Loh, bagaimana dengan yang ini? Katanya di Wahyu ada kuda hitam. Satu cupak apa itu? Gandum, ya kalau nggak salah ya. Ngomong sedinar ya. Itu sedinar, secupak gandum sedinar. Cupak gandum sedinar. Sudah bisa lihat? Bagaimana dengan kuda hitam? Karena itu saya tanyakan kepada saudara. PR nomor 2. Kita ini berada di meterai keberapa? Ini tujuan saya untuk membuka pola pikir saudara sesuai dengan timetable-nya kitab suci. Kita ada di fase mana di meterai ini? Di dalam Wahyu pasal 6. Ada di mana? Saya bisa lihat karena meterai 1 kuda putih, meterai yang kedua kuda merah, meterai yang ketiga kuda hitam, meterai yang keempat apa? Kuda pucat. Meterai kelima potong bebek. Itu meterai kelima. Potong bebek angsa. Angsanya dikuali. Kualinya 666. Ya kan? Potong bebek. Ya. Kematian. Kemudian meterai ke-6 ya sudah bisa belajar sendiri. Kita di meterai keberapa? Antara 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Kita meterai keberapa? Dari jawaban. Ada yang ngomong 1, ada yang ngomong 2, ada yang ngomong 3, ada yang ngomong 4. Nah, ya tahu kacau kan pikirannya. Ya, kacau. Ada yang ngomong ya, meterai kelima. Wih, lebih serem lagi saya. Saya sampai kaget. Jawabannya begini, saudara. Masih belum Pak Yosef Roy. Masih belum, ya. Terima kasih. Itulah jawabannya. Masih belum. Ya, jawabannya cuma 1. Kita ini belum masuk di meterai. Ya, belum masuk di meterai. Kita ini sedang increasing. Dunia ini, bukan kita. Dunia ini sedang increasing. Ya, sedang melaju. Ya. Masuk meterai berapa? Dunia ini sedang melaju. Terjadi peningkatan.
terus meningkat. Ya, sehingga dari Matius 24 ayat 37 sampai 42 ini dijelaskan, ya, saat nanti zamannya kedatangan anak manusia itu mirip zaman Noah. Mereka tidak pernah menyangka, tidak pernah menyadari, ya, tidak pernah menyadari, ya, bahwa bahtera itu sudah rampung, semuanya sudah siap, dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Saya bisa lihat karena apa? Karena mereka nggak merasa itu akan menjadi hal yang memutarbalikkan dunia. Karena masih nyaman-nyaman saja, masih makan minum, masih dagang, masih ada acara perkawinan, pesta perkawinan, dan banyak hal. Tiba-tiba ini yang terjadi, yaitu rapture. Saya bisa lihat. Mereka tidak menyadari. Dan setelah rapture ini terjadi, barulah global event ini mencapai puncak penggenapannya. Saya bisa lihat, yaitu mulailah 4 kuda ini berjalan. Ini yang diceritakan oleh Yesua. Kan yang ngomong Yesua, Matius 24. Mereka nggak sadar. Sampai sekarang pun nyaman, nggak sadar. Ya, selalu berpikir, wah masih ada besok kok, nggak ada masalah. Tapi mereka tidak menyadari bahwa begitu rapture terjadi, dan mereka betul-betul terkejut. Sudah bisa lihat? Terkejut, tetapi masalahnya satu, waktu tidak bisa kembali. Penyesalan itu selalu di akhir. Ya, nggak ada penyesalan di awal. Itu namanya pertobatan. Sudah bisa lihat? Jadi kalau ada orang yang ngomong, sekarang kita ada di kuda merah. Belum, saya bilang. Dunia sedang menuju ke puncak. Dunia sedang menuju ke puncak. Ya, tapi belum. Kemudian ada yang bilang, oh gara-gara apa itu namanya, gara-gara virus yang kapan hari itu, wah kita sudah di yang keempat Pak. Kuda apa itu namanya, hijau kuning apa itu namanya, pale, campuran ya, warnanya campuran. Wah banyak yang mati Pak. Tapi belum, ya, belum sampai di sana. Memang mengarah ke sana, tapi belum. Yang lebih parahnya, ya, lebih parahnya ada yang ngomong, pengajaran ya, bukan saudara yang menjawab ya, bukan ya. Tapi pengajaran yang ngomong bahwa meterai kelima itu sudah terjadi sejak terbunuhnya martir Yeshua Masya. Wah mengerikan wes. Kacau langsung. Konsep Daftar Elohim bubar ceritanya untuk end times mengenai hal itu. Kalau ngomong seperti itu. Itu adalah orang-orang yang sudah mati martir. Ya, sudah terjadi sejak 2000 tahun yang lalu. Wes, gak karu-karuan. Acak-acakan jadinya. Padahal meterai kelima itu dijelaskan di Wahyu Fatsal yang ke-7 juga. Meterai kelima. Ya, saya sudah berikan itu pengajarannya di situ. Itu Ya. ajarannya William Branham, Pak. Iya. Ya. Mereka menggunakan ayat itu, dikatakan bahwa kalau sampai ada yang mati martir, seperti ada yang di Cungko, ada yang mungkin ada yang di Iran atau di Ethiopia, di mana ya? Yang sekarang lagi rame itu yang di ini, yang di Afrika itu lagi rame itu. Nigeria, di Nigeria itu terjadi pembantaian, ya.
Dan itu mereka langsung masukkan di kriteria maksudnya kriteria meterai yang kelima. Wah, langsung kacau, saudara. Kacau langsung. Semua meterai belum tergenapi, tetapi dunia bergerak untuk mencapai semua itu terjadi. Tapi sebagai penggenapan total belum. Ya, jadi paham. Jadi sangat jelas di daerah-daerah tertentu nyaman, saudara. Ya, sangat nyaman di Eropa, ya, yang negara-negara kaya, wah nyaman sekali di sana, saudara. Yang bergolak kan di Timur Tengah sekarang, iya kan? Yang bergolak kan di Timur Tengah. Kenapa bergolak? Gara-gara bawa pagernya meledak, iya kan? Saya dikirimin gambar-gambar orang-orang yang kena ledakannya pager. Saudara pernah lihat gambarnya? Jarinya Sekarang walkie-talkie juga, Pak, meledak. Iya, setelah pager, walkie-talkie, ya. Setelah pager, walkie-talkie-nya meledak. Itu dilihatin gambarnya, saudara. Jarinya hilang. Apanya yang hilang lagi, saudara? Mata. Matanya hilang, saudara. Apanya lagi yang hilang, saudara? Tangan putus. Tangannya juga putus. Saudara bisa lihat. Itu pager kecil. Ya. Saya nggak tahu Indonesia masih menggunakan pager atau tidak. Saya rasa Tahun tidak. 90-an, Pak. Di beberapa 90-an. Dulu saya saat jadi sales, ya. Dulu saya pernah jadi sales, itu pakai pager. Ya, juga di sini waktu itu jadi ngirim barang pakai pager. Nah, berarti harus ngebel gitu ya. Itu meledak, saudara. Ya, meledak. Bayangin, saudara. Ini kayak ceritanya movie apa ini? Saya sih nggak susah lihat movie ya. Saya nggak lihat movie. 007, Pak. Iya betul. 007. Tahu movie 007? Saya nggak promosi. James Bond. Iya, James Bond. Iya. Ini betul-betul Mossad. Iya, Mossad ya. Yang bergerak ya. Iya, Pak. Biasa. Mossad. Ya. Dan sebetulnya ledakan ini ya membuat impian mereka hilang. Ya, impiannya apa? Impian mereka menghapus Israel dari peta dunia tidak akan pernah terjadi. Ya, memang itu secara nasional seperti itu. Tetapi sebetulnya impiannya yaitu mereka kan sebetulnya dijanjiin dapat 72 bidadari. Iya kan? Nah, saat ledakan itu menyebabkan alat fungsinya itu juga terputus. Ya kan ditaruh di pinggang, Pak, pijarnya, Pak. Ya, ditaruh di pinggang jadi ya langsung terjadi yang namanya kebiri massal. Blam gitu hilang sudah. Wes bubar. Ya kan impiannya ada yang buta, ada yang jari-jarinya hilang, ya kan? Ya kan? Juga yang itu juga hilang juga, saudara. Ya, sudah. Ini saya sampai ketawa, saudara. Intelijennya siapa itu namanya? Israel itu betul-betul dikasih hikmat sama Bapak Yahweh. Saya nggak habis pikir sampai sekarang. Kok bisa seperti itu loh? Kok bisa? Ya, mereka berusaha untuk tidak pakai HP gara-gara HP ada GPS. Dan gara-gara GPS itu siapa itu namanya pemimpinnya Hamas itu kena rudal di situ, kena bom kan. Mereka pikir pusing ya. Jadi caranya pakai pager. Ternyata ya dengan menggunakan pager maka terkebiri semua itu orang-orang itu. Ya, bahkan ada yang sampai mati juga.
Ya, nggak pernah kita pikirkan seperti itu. Biarlah mereka yang anti Israel, yang memusuhi Israel, jadi mereka harus menggunakan cara yang lebih unik, yaitu dengan menggunakan burung merpati, ya kan? Saya ngerti menggunakan burung merpati. Burung merpati itu kayak burung merpati kalau dikirimin pos, ya kan, terbang dari sana ke sini untuk memberikan informasi. Jadi itu zaman-zaman, tak tahu zaman tahun berapa itu menggunakan merpati pos seperti Pakai itu. kentongan, Pak. Pakai kentongan. Ya, jadi sangat luar biasa. Ya, kecerdikannya daripada Mossad. Oke, puji Bapak ya. Jadi sudah paham ya. Kita belum sampai di salah satu materai. Kalau kita sudah sampai, wah berbahaya saudara, ya berbahaya. Saya nggak mau sampai karena saya milih rapture saja, nggak tahu saudara. Amin, Pak. Amin. Kamu capture. Ya, Biar, jadi Pak. jangan sampai masuk. Haleluya. Ya, Galatia ya. 10. Mengenai global event, saya akan berikan satu hal untuk mengakhiri pertemuan kita malam hari ini. Saudara tahu apa ini? Gambar apa? Gambar peta dunia. Badak babi. Babi, badak-badak. Ya, PBB, Pak. persekutuan badak dan babi. Ya, saudara sadar nggak? Hari-hari ini ada event yang mereka lakukan. Siapa yang tahu? Unga ya itu. Unga. Resolusi ya, Pak. Unga. Resolusi. Terima kasih. Yes, terima kasih. Ini mengenai resolusi. Resolusi apa? Mengurangi manusia. Mengurangi manusia? Oh, bukan. Supaya Israel keluar dari Palestina, Pak. Wah, itu sudah di voting itu. Sudah voting. Ya, termasuk Dia di sini. Menghapus peta Israel. ya itu sudah voting, ya sudah voting dan negara empek-empek memilih untuk Y. Ya, Satu agama dunia, bukan, Pak? bukan. Ya, dan negara lontong balap, empek-empek, ya, itu sudah memilih ya martabak manis, ya, martabak ya terang bulan, ya, itu sudah memilih untuk setuju yaitu Israel harus Keluar. mundur begitu, ya harus keluar mundur ya. Oh, dia itu petanya Israel kok. Nah, sekarang apa yang terjadi sekarang loh ini, sekarang hari ini, saudara perhatikan ini, yaitu saya lihat ya, world leaders will convene at the summit of the future for 20 to 23 September tahun ini ya, 2024 ini ya, at UN. Wah, ini sing bagian nggak ngerti bahasa Inggris, wah ini bisa kasihan. Baik, saya berikan terjemahannya. Silakan Brother Enoch bisa baca terjemahannya di sebelah kanan bahasa Indonesia. Para pemimpin dunia akan bertemu dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT masa depan pada tanggal 22-23 September di markas besar PBB di New York untuk menempa konsensus internasional yang baru dan memastikan bahwa sistem multilateral diperlengkapi untuk memimpin respons yang lebih kuat terhadap tantangan dan peluang saat ini. Ya. Kalau saudara cuma mendengar hal ini, kira-kira perspektif saudara apa? Kalau mendengarnya sih bagus, kalau cuma mendengarnya. Ya, karena dikatakan bahwa sedang melakukan konferensi tingkat tinggi masa depan, Summit of the Future. Ya, jadi mereka kumpul, mereka mikirin masa depan, begitu kan ya? Summit ya, Summit itu konferensi ya, of the Future. Nah, saya berikan suatu informasi. Ini
belum kejadian loh. Saudara tanggal berapa ini hari? 21 di sini. 21, berarti besok saudara. Ini belum loh, ini besok loh ini. Buat saya masih 2 hari lagi, buat saudara masih besok loh. Ini belum kejadian loh, karena dia ngomong 22 dan 23 September kan. Betul kan? Ya. Jadi ini belum terjadi loh. Ini besok loh. Ya. Nah, jadi mereka besok itu kumpul. Ini reportnya saudara. Bukan report, ini ada yang memberikan laporan, yaitu dari PNW. Ya, on September 22nd, berarti besok nih, ya. Dignitaries from around the world will gather at the UN, United Nations, headquarters in New York for the meeting called Summit of the Future. Jadi summitnya itu namanya Summit of the Future. Ya, at the conference, world leader will sign Pact of the Future. Oke, kalau saya ngomong bahasa Inggris, saudara nggak ngerti, saya berikan terjemahannya, translationnya. Baik, silakan Brother Enoch untuk baca. Pada tanggal 22 September, para pejabat dari seluruh dunia akan berkumpul di markas besar PBB di New York untuk sebuah pertemuan yang disebut Summit of the Future. Dalam konferensi tersebut, para pemimpin dunia akan menandatangani Fakta Masa Depan, sebuah perjanjian di mana negara-negara anggota akan berjanji setia kepada PBB sebagai pusat kekuatan pemersatu. Kami, para kepala negara dan pemerintahan yang mewakili masyarakat dunia, telah berkumpul di markas besar PBB untuk melindungi kebutuhan dan kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang melalui tindakan-tindakan yang tercantum dalam Fakta untuk Masa Depan ini. Demikian isi dokumen tersebut. Kami menyadari bahwa sistem multilateral dan lembaga-lembaganya dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan piagamnya sebagai pusatnya harus diperkuat agar dapat mengimbangi dunia yang terus berubah. Negara-negara anggota kemudian berulang kali menegaskan kembali komitmen tak tergoyahkan mereka terhadap PBB, piagamnya, tujuannya, prinsip-prinsipnya, dan agenda 2030. Mereka berjanji untuk mematuhi Mahkamah Internasional PBB dan berjanji untuk mereformasi arsitektur keuangan internasional. Ya, kita stop dulu. Serem nggak, saudara? Saudara bisa merasakan kira-kira sepak terjangnya mau kemana? Satu New World pemerintahan, Order, Pak. satu pemerintahan ya Pak. Saya tunjuk, Ya, New World Order. Satu pemerintahan semua dikuasai mereka. saya tunjukkan yang selanjutnya. Ini belum selesai, saudara ya. Ini belum selesai. Saya tunjukkan. Silakan, Brother Enoch, membaca. Reformasi arsitektur keuangan internasional adalah langkah penting untuk membangun kepercayaan yang lebih besar pada sistem multilateral, kata perjanjian tersebut. Kami memuji upaya reformasi yang sedang berlangsung dan menyerukan tindakan yang lebih mendesak dan ambisius untuk memastikan bahwa arsitektur keuangan internasional menjadi lebih efisien, lebih adil sesuai dengan dunia saat ini, dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam menutup kesenjangan pembiayaan SDG. Reformasi arsitektur keuangan internasional harus menempatkan agenda 2030 sebagai pusatnya dengan komitmen yang tak tergoyahkan untuk berinvestasi dalam pengentasan kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya. Secara keseluruhan, dokumen tersebut mencantumkan 60 tindakan yang harus dilakukan oleh negara-negara anggota. Di hampir semua tindakan tersebut, perjanjian ini memperjelas bahwa kepentingan negara-negara tersebut berkisar pada PBB dan sistem globalisnya. Sebuah klausul yang terdapat di bagian akhir dokumen tersebut mengharuskan negara-negara anggota untuk memasukkan perjanjian dan resolusi PBB ke dalam hukum nasional mereka. Negara-negara anggota akan memperdalam keterlibatan PBB dengan Parlemen Nasional dalam badan-badan dan proses antar pemerintah PBB, sesuai dengan perundang-undangan nasional termasuk melalui upaya PBB dan Interparliamentary Union untuk melibatkan para anggota parlemen dan mempertahankan dukungan bagi pelaksanaan perjanjian dengan resolusi PBB yang relevan. Pejabat PBB bertujuan untuk menciptakan identitas politik tunggal.
Draft terbaru dari perjanjian ini terbitkan pada minggu yang sama ketika seorang pejabat PBB tertangkap kamera tersembunyi yang menyatakan bahwa organisasi ini bertujuan untuk menjadi pemerintahan satu dunia dengan kekuatan militernya sendiri. Pernyataan tersebut tanpa disadari dibuat oleh George Paoletti, seorang pejabat hukum di bagian perjanjian kantor urusan hukum PBB. Paoletti tidak tahu bahwa lawan bicaranya adalah seorang jurnalis yang menyamar dari Mark Club undercover dan secara diam-diam merekam semuanya. Mereka menciptakan lembaga ini yaitu PBB yang paling dekat dengan pemerintahan dunia, sebuah negara dunia. Seperti pemerintahan satu dunia? Tanya reporter. Tepat sekali, jawab Paoletti. PBB menurut Paoletti bercita-cita untuk menjadi pemerintah dunia globalis yang memerintah warga dunia yang semuanya akan dipaksa untuk mematuhi identitas yang seragam. Salah satu tujuan PBB adalah untuk menciptakan identitas warga negara global. Seseorang yang memiliki identitas yang sama, identitas politik dengan semua orang di planet ini, katanya. Namun, Paoletti menyayangkan bahwa PBB tidak selektif yang seharusnya, meskipun hal ini dapat berubah jika organisasi ini memiliki kekuatan militer. PBB tidak memiliki tentara sendiri, kata Paoletti. Haruskah? Tanya jurnalis Mark Club undercover. Tentu saja, jawab pejabat itu. Awalnya diterbitkan di Activist Post. Terima kasih. Sudah perhatikan beberapa item. Dikatakan bahwa di mana negara-negara anggota akan berjanji setia kepada PBB sebagai pusat kekuatan pemersatu. Dan kemudian besok, negara-negara anggota kemudian berulang kali menegaskan kembali komitmen tergoyahkan. Saya bisa lihat. Setelah itu, dikatakan bahwa ada sebuah, ini klausul ini, suatu klaus ya, jadi kalimat ya, yang terdapat dalam bagian akhir dokumen tersebut mengharuskan negara-negara anggota untuk memasukkan perjanjian dan resolusi PBB ke dalam hukum nasional mereka. Jadi harus, saudara, masuk. Kemudian diperlihatkan negara-negara anggota akan memperdalam keterlibatan PBB dengan parlemen nasional. Nasional itu berarti tiap negara. Ya, dan kemudian dikatakan bahwa PBB bertujuan untuk menciptakan identitas politik tunggal, dan kemudian mereka menciptakan lembaga ini yang paling dekat dengan pemerintahan dunia, sebuah negara dunia. Ya, seperti pemerintahan satu dunia, tepat sekali. Ya, tepat sekali. Dan dikatakan di sini semua akan dipaksa untuk mematuhi identitas yang seragam. Semua akan dipaksa. Ya, akan dipaksa. Dan salah satu tujuan PBB yang saya beri kotak ini untuk menciptakan identitas warga negara global. Seseorang yang memiliki identitas yang sama, identitas politik dengan semua orang yang di planet ini. Ya. Jadi, tapi masalahnya perkumpulan babi badak ini tidak efektif, belum efektif, yaitu karena tidak mempunyai kekuatan militer. Dan sebetulnya ini mereka secara diam-diam sudah menggodoknya. Dari kalimat ini, ya, ditanyai perkumpulan badak babi tidak memiliki tentara sendiri. Dan ditanya, apakah itu harus? Dikatakan oleh pejabat itu, tentu saja. Ini pejabat yang ngomong berarti itu sudah dipersiapkan. Sudah bisa lihat. Haleluya. Seberapa dekat kita dengan kedatangan Yeshua HaMashiach? Yang kedua, jawabannya sangat dekat. karena mereka sudah menentukan agenda 2030. Dihitung dari hari ini 5 tahun 3 bulan. Betul kan? 3 bulan lagi kita sudah masuk Desember, Januari 2025 plus 5 2030. Sudah bisa bayangkan.
Banyak yang nggak tahu. Saudara nggak menyadari, saya juga nggak menyadari tiba-tiba ada report yang masuk seperti itu. Kita masih seringkali berpikir, masih lama, masih jauh. Hati-hati, buang pikiran seperti itu. Apalagi yang tidak berjaga-jaga. Mereka pikir, 2030 ya bagus lah, dibuat seragam semua ya. Sebetulnya itu adalah agenda yang mematikan. Ya, mereka punya agenda-agenda. Dikatakan tadi kan, semua manusia dipaksa. Dipaksa. Tidak ada yang lolos dengan sistem yang sudah terbentuk sekarang. Nggak akan bisa lolos. Dengan database yang sudah begitu luar biasa, dengan kemampuan internet yang walaupun kadang-kadang masih ngadat, tapi tetap setelah ngadat bisa jalan lagi, saudara. Nggak ada masalah. Saya bisa lihat, seluruh dunia akan dipaksa. Ini bercerita soal apa? Tidak lain adalah berbicara mengenai Wahyu Fatsal 13. 13. Betul kan? Pak, 666. Tidak lama lagi. Ya, dari sini sudah kelihatan. Dari sini sudah kelihatan. Yang masih mempercayai 7 tahun gugur. Betul kan? Gugur kan? Nek 7 tahun ya mulai ini ya kapan? 2023. Sekarang kita sudah 2025, hampir masuk. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa anti Hamasiyah tidak dikasih waktu 7 tahun. Anti Hamasiyah hanya dikasih waktu 3,5 tahun. Jelas. Ya, sangat clear, sangat jelas. Berjaga-jagalah. Tidak lama lagi pindah tempat. Amin. Amin. Kalau mau pindah tempat, ya pindah tempat. Ya saya mau pindah tempat, tapi bukan pindah tempat secara apa? Horizontal atau vertikal? Vertikal, Pak. Betul, Pak. Kita mau horizontal. Take off. Iya, ya seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 126. Elohim melakukan hal-hal yang ajaib. Ajaib nggak, Rapture? Ajaib. Sangat ajaib. Ajaib kepada orang-orang ini. Amen. Ya, jadi jaga baik-baik kehidupan saudara seefisien mungkin. Ya, seefisien mungkin. Tetap penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Ya, karena saat-saat kita ini betul-betul sangat-sangat mengesankan, kalau saya bilang. Sangat-sangat mengesankan. Kita diberi kesempatan oleh Elohim Yahweh ditaruh di masa seperti ini. Untuk melihat banyak hal yang luar biasa. Ya, tetaplah berjaga-jaga menjadi 5 gadis yang bijaksana, penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Ya, apa yang menjadi permintaan Yeshua ya ikutin saja. Ya, jangan menyimpan kepahitan, kebencian, dendam, lepaskan saja. Menjadi manusia baru, ya, menjadi manusia baru dan terus diperbaharui. Ya, Amin. sangat dahsyat, sangat dahsyat. Ini bukan satu kebetulan kalau Elohim Yahweh memberikan kesempatan buat saudara dan saya, terlebih buat saudara dan saya yang telah percaya kepada nama yang benar, nama Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, dan kita sudah masuk di dalam baptisan nama Yahweh, nama Yeshua dan Ruah Yahweh Elohim. Ya, terus makan tubuh Yeshua dan minum darah Yeshua.
penuh dan dipimpin oleh Ruah Yahweh Elohim. Ini bukan satu kebetulan. Masih banyak di luar sana. Masih banyak di luar sana yang belum sampai di tempat yang Bapak Yahweh berikan dalam hidup saudara dan saya. Ya, masih banyak yang belum sampai. Sangat ajaib. Saya saja sampai tidak habis pikir. Tidak habis pikir, kok bisa seperti ini? Jawabannya cuma satu, ini anugerah. Ini anugerah. Iya, anugerah. Bisa jadi dalam tahun-tahun seperti ini, waktu pintu itu akan tertutup. Ingat, sebelum hujan itu betul-betul turun, maka Noah sudah dimasukkan dalam bahtera selama 7 hari. Selama 7 hari. Saya bisa lihat, sudah dimasukkan bahtera 7 hari, belum turun-turun. Mungkin ada yang menggedor-gedor lewat luar. Mana hujan nggak turun-turun? Ngapain kamu sembunyi di sana? Saya bisa lihat, main apa aja kamu di dalam sama binatang-binatang itu. Mau diapain binatang-binatang? 7 hari loh, 7 hari gedor-gedor gitu. Hari 1 lewat, hari kedua lewat, hari ketiga lewat. Bayangin saudara, itu ceritanya seperti saudara nggak boleh keluar rumah dalam 7 hari. Seperti itu. Tidak ada akses apa-apa. Hanya diam, duduk diam 7 hari. Ya, tapi tepat hari yang ke-7. Hari yang ke-7 terjadi sesuatu. Terjadi sesuatu. Ya, kita akan pulang sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Apa yang saudara kerjakan akan diperhitungkan oleh Elohim Yahweh. Karena itu, Amin. milikilah kualitas yang tidak terbakar. Kualitas yang tidak terbakar. Dan itu sudah dijelaskan oleh Rabbi Saul. Semuanya akan dilewatkan di api, dites. Ya, kalau kualitasnya kualitas kertas, terbakar. Kualitas kayu, kayunya kayu aras, Pak, terbakar. Ya, cuman bau arasnya saja yang lewat, begitu kan? Ya kan? Jadi kualitasnya nggak boleh kualitas seperti itu. Kualitasnya harus kualitas yang tahan api. Amen. Ini penting sekali. Ya, penting sekali. Masa-masa kita ini sangat ajaib, luar biasa. Puji Bapak Yahweh. Inilah yang menyebabkan banyak orang tidak waspada. Karena apa? Ya karena nyaman tadi, saudara. Oh, enak, nyaman tadi. Ya. Dan akhirnya saat rapture terjadi ya, bahasa Portugalnya itu ngaplo, tahu ngaplo? Itu bahasa Portugal. Tolong diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ngaplo. Ya. Siapa yang tahu? Ngaplong. Heran-heran. Ya. Nggak dapat apa-apa. Ya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Hilang kesempatannya. Ya, jangan sia-siakan anugerah. Puji Bapak Yahweh. Kita tidak dapat kesempatan untuk kopi darat, tidak ada masalah. Kita dapat kesempatan kopi Syamayim. Tenang saja. Ya. Amin. Kalau nggak dapat kesempatan kopi darat, ya kita milih kopi Syamayim. Memang ada kopi di sana, entah nggak tahu. Gitu. Ya, ketemu aja di sana. Ya, kisahnya akan banyak sekali di sana. Puji Bapak Yahweh. Kokoh tetap di dalam anugerah keselamatan, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Amen. Amin. Ya, puji Bapak. Ini sangat-sangat unik sekali.
Ya, saudara dibuat mandiri, betul-betul berjalan dengan ruah Yahweh Elohim sendiri-sendiri. Betul kan? Nah, ini saya ada di Indonesia kan, saudara, yang dekat-dekat aja saudara mampir, begitu aja kan, ya kan? Tapi kan kita berjauhan memang didesain seperti ini supaya betul-betul saudara mandiri, ya, supaya kokoh menjadi dewasa bersama ruah Yahweh Elohim. Amin.